kita kali ini bersama Kepala Bidang Pendapatan, ada Mas Amar ya. Lengkapnya Mas Amar? Amarullah Mutakin. Amarullah Mutakin. Nah, kita mau yang tanya-tanya juga terkait tugas fokus pekerjaan Mas Amar ini di BKD Kepahyang. Nah, mungkin Mas bisa jelaskan apa sih yang menjadi fokus pekerjaan bidang pendapatan ini kalau di BKD Kepahyang? Terima kasih nih bagi teman-teman RLT dan tim. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amarullah Mutakin dan saya biasa dipanggil Amar. Jadi saya diamanahkan untuk menjadi kepala bidang pendapatan ini sejak 19 November kemarin. Jadi saya baru ya? Saya baru ini Mas. Tapi saya baru promosi artinya, tapi saya pendapatan dilantik jadi Kasubit 2017 Januari. Jadi artinya duduk sebagai kabit. Saya udah nggak asing lagi lah ya? Sudah tidak asing lagi. Nah jadi baiklah, mungkin di sini kami menjelaskan apa sih yang menjadi tugas dan fungsi kami di BKD ini, khususnya bidang pendapatan. Jadi secara umum bidang pendapatan ini bertugas untuk mengelola pendapatan daerah. Dalam hal ini pengelolaan pendapatan daerah ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita selaku pengelola dan juga kita selaku koordinator. Kita koordinator untuk OPD mengelola PAD se-Kabupaten Kepahyang ini dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi artinya pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah itu juga terbagi beberapa bagian: retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi tujuan tertentu. Nah itu yang biasanya pengelolaannya ada pada OPD terkait. Nah selanjutnya juga ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Itu biasanya kita melakukan penyertaan modal kepada BUMD. Halo Sananet, masih bersama RLT Media. Nah, kita kali ini bersama Kepala Bidang Pendapatan, ada Mas Amar ya. Lengkapnya Mas Amar? Amarullah Mutakin. Amarullah Mutakin. Nah, kita mau yang tanya-tanya juga terkait tugas fokus pekerjaan Mas Amar ini di BKD Kepahyang. Nah, mungkin Mas bisa jelaskan apa sih yang menjadi fokus pekerjaan bidang pendapatan ini kalau di BKD Kepahyang? Terima kasih nih bagi teman-teman RLT dan tim. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amarullah Mutakin dan saya biasa dipanggil Amar. Jadi saya diamanahkan untuk menjadi kepala bidang pendapatan ini sejak 19 November kemarin. Jadi saya baru ya? Saya baru ini Mas. Tapi saya baru promosi artinya, tapi saya pendapatan dilantik jadi Kasubit 2017 Januari. Jadi artinya duduk sebagai kabit. Udah nggak asing lagi lah ya? Sudah tidak asing lagi. Nah jadi baiklah, mungkin di sini kami menjelaskan apa sih yang menjadi tugas dan fungsi kami di BKD ini, khususnya bidang pendapatan. Jadi secara umum bidang pendapatan ini bertugas untuk mengelola pendapatan daerah. Dalam hal ini pengelolaan pendapatan daerah ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita selaku pengelola dan juga kita selaku koordinator. Kita koordinator untuk OPD mengelola PAD se-Kabupaten Kepahyang ini dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi artinya pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah itu juga terbagi beberapa bagian: retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi tujuan tertentu. Nah itu yang biasanya pengelolaannya ada pada OPD terkait. Nah selanjutnya juga ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Itu biasanya kita melakukan penyertaan modal kepada BUMD, dalam lain Bengkulu, dan yang berikutnya itu lain-lain PAD yang sah. Jadi artinya kita mengelola pendapatan ini kerjanya bareng-bareng gitu. Tapi kita sebagai koordinator, memang fungsi kita sebagai koordinator di Kabupaten Kepahyang ini. Jadi itu secara umum yang kita lakukan, khususnya di bidang pendapatan. Nah di bidang pendapatan itu pasti kan ini kan namanya memungut ya. Ini biasa ini bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Dengan masyarakat. Nah itu pasti dong kendala itu paling banyak ya. Mungkin apa aja sih kendala yang didapat, mungkin tantangan, terus
apa yang bisa menjadi solusi dari kendala-kendala yang ditemui di lapangan tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus itu Mas. Jadi kendala yang kita hadapi ini kendala klasik di seluruh daerah mungkin sama. Jadi terkait masalah kendala dalam pengelolaan pajak atau dalam pengelolaan pendapatan daerah ini adalah kesadaran. Jadi kesadaran wajib pajak itu merupakan kendala yang klasik. Tapi tidak berarti kita harus pesimis dengan kendala yang ada. Kita jadikan ini sebuah peluang bagaimana supaya bisa menyadarkan dan memberi pemahaman pada masyarakat sehingga mereka sadar akan kewajibannya. Nah, selain itu juga ada kendala itu infrastruktur, Mas. Jadi perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, tapi tidak didukung dengan infrastruktur juga sedikit terdapat hambatan. Ya, betul. Jadi infrastruktur kita di sini terkait masalah IT tentunya. Jadi itu pernah kita lakukan pendekatan kepada stakeholder yang ada, dalam hal ini Bank Bengkulu, PT Pos gitu, dan agen-agen Briling. Kita mau melakukan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. Ya, betul. Jadi dalam hal walaupun mungkin tadi ada kesadaran yang rendah, tapi mungkin ketika ada kemudahan dapat yang mudah bisa melayani, di mana aja, bisa di mana aja, itu dapat memberikan motivasi bagi masyarakat atau bagi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kita sudah berkoordinasi kepada pihak Bank Bengkulu dalam hal ini untuk membuka layanan kas keliling atau membuka unit baru, atau membuka agen-agen seperti agen-agen di desa. Tapi mereka keterbatasan infrastruktur karena laku pandai produk perbankan. Iya, seperti itu, ada keterbatasan seperti itu. Jadi ketika kita juga mau ke BRI, kita juga mengalami kendala hal yang sama gitu. Tapi itu tidak merupakan jalan buntu bagi kita. Ke depan kita akan berinovasi lagi, dan ke depan kita mungkin akan melakukan pendekatan kembali lagi kepada para stakeholder yang ada agar bisa membantu kita dalam hal peningkatan pelayanan pembayaran pajak ini agar bisa dilakukan sampai ke pelosok. Ya. Nah, mungkin itu hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga itu terkait dengan di sini, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita di bidang pendapatan ini dengan mengelola PAD yang ada ini, kita hanya berjumlah 12 orang. 12. Jadi dengan adanya 12 orang ini juga kita tidak pesimis, kita juga harus optimis gitu. Jadi kita akan berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, mungkin melalui studi banding ke daerah lain bagaimana cara kerja yang cepat, tepat dan akurat. Begitu juga mungkin kita akan melakukan bimbingan teknis sehingga kawan-kawan ini punya bekal dalam hal melakukan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin seperti itu, Mas. Nah, jadi hambatan-hambatan itu tidak merupakan suatu penghambat lah. Ya, tidak merupakan suatu penghambat. Jadi kita akan mencari peluang-peluang ke depan apa yang akan kita lakukan atas hambatan-hambatan yang ada ini. Nah, kalau untuk tingkat kesadaran di masyarakat Payang sendiri, kalau untuk pembayaran pendapatnya termasuk pajak bumi bangunan ya? Tentu. Itu kalau untuk Payang sendiri itu gimana? Tinggikah di masyarakatnya dalam kesadaran? Terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi pajak daerah ini seluruhnya pelayanan dan pengelolaannya ada di bidang pendapatan atau di Badan Keuangan Daerah. Kita di sini melakukan pelayanan atau pengelolaan pajak ada 10 jenis, Mas. Salah satunya ya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini dilimpahkan atau dialihkan dari KPP Pratama Curug pada saat itu per 1 Januari 2014. Jadi artinya 1 Januari 2014 itu KPP Pratama sudah melimpahkan kewenangannya atas pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Jadi dalam hal ini alhamdulillah dengan pola atau dengan strategi-strategi yang sudah kita lalui, ketika ini baru dilimpahkan 2014, kita alhamdulillah bisa melampaui target yang ditetapkan. Begitu juga 2015, 16, 17, dan 18. Dan alhamdulillah juga 2019 ini dari target 1,2 miliar 90 juta sekian, sampai per hari ini kita udah bisa mencapai di angka 1,3 miliar sekian. Jadi alhamdulillah pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang favorit kalau di kita. Oh, gitu ya. Pajak yang favorit, dan ini kita lakukan strategi ini tidak terlepas dari dukungan stakeholder yang ada juga.
Nah, dalam hal ini kita telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kepahyang dalam hal ini. Jadi kita melalui SKK atau surat kuasa khusus dari Bapak Kepala Badan ke Bapak Kajari Kepahyang. Jadi mereka membantu kita dalam hal penagihan para wajib pajak yang menunggak. Nah, jadi artinya kita di sini di backup oleh kawan-kawan dari Kajari. Nah, mereka sebagai pengacara negara memberikan fasilitas pendampingan seperti itu, dan itu dilakukan dengan mediasi non litigasi. Jadi artinya mereka memanggil wajib pajak yang menunggak. Contoh seperti tower, ada yang kantornya tidak ada di Kepahyang atau di Bengkulu, yang di luar provinsi, mungkin di Palembang, Jakarta, di Lampung, mereka menyurati dan memanggil fasilitasi. Dan alhamdulillah ini memberikan efek yang positif sehingga target yang ada ini dan dapat tercapai. Dan 2020 ini kita dibebankan target 1,6 miliar, Mas. Wow, lumayan luar biasa. Dan kalau target kemarin meningkat lagi ya? Meningkat, 1,29, 1,6 miliaran. Dan kita dengan tim sudah mencari strategi-strategi agar pencapaian atas target tersebut dapat tercapai. Selain itu, kita juga telah memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, yaitu kemudahan yang pertama, masyarakat bisa langsung membayar ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Bengkulu. Itu ada 3 bank, ada di Pasar Kepahyang, Dusun Kepahyang, dan di Merigi. Jadi masyarakat cukup membawa SPPT PBB ke bank, dan bank bisa mencetak langsung bukti lunas. Di samping itu, strategi yang kita sudah lakukan adalah dengan menghimbau pada masyarakat agar seluruh membedakan warna SPPT PBB dengan tanda lunas PBB. Di mana tanda lunas? Mungkin Mas kayak gini. Kepahyang aja kayak ini ya. Kalau untuk provinsi Bengkulu? Sepertinya menggunakan QR baru kita Kabupaten Kepahyang. Oh, baru Kepahyang. Wah, tepuk tangan dong. Ini sebuah inovasi ya. Karena di zaman sekarang memang harus seperti ini. Sudah tidak lagi manual seperti itu. Oke, terus Mas? Ya, jadi kita selain untuk di STTS PBB-nya, juga kita memberikan kemudahan juga kepada kawan-kawan di bank untuk melakukan atau melayani pembayarannya. Jadi ke depan di SPPT PBB kita juga akan mencantumkan QR. Oh, jadi ada juga ya? Jadi selama ini kendala kawan-kawan di bank dalam proses menginputan, mereka masih menginput manual, tapi insya Allah di 2020 nanti bank bisa menginput langsung dengan menyekan barcode, sehingga tinggal lebih efektif dan efisien. Mungkin itu strategi untuk kemudahan pembayaran. Mungkin itu. Dan ke depan mungkin khusus untuk PBB ini, Mas, karena ini PBB ini merupakan pajak favorit dan primadona kalau di Kabupaten Kepahyang. Nah, kita ini mungkin akan mencari alternatif atau mencari strategi supaya masyarakat ini mudah. Jadi ke depan kita mungkin bersama kawan-kawan sebidang ataupun mungkin tim, kita akan melakukan inovasi lagi melalui aplikasi cek pembayaran atau aplikasi cek PBB atau aplikasi PBB itu di Android. Oh, iya. Dan alhamdulillah aplikasi kita sudah didukung dengan server yang ada, dan server yang sudah terpasang. Insya Allah di 2020 sudah siap untuk digunakan. Oh, sudah siap launching ya? Jadi artinya 2020 para wajib pajak, walaupun dia tidak berada di Kepahyang, mungkin dia berada di kota lain, dia berada di provinsi lain, dia silahkan buka di Androidnya untuk melihat berapa notnya, sehingga timbul di situ apa kewajiban yang belum dibayar. Dia bisa mungkin langsung bayar lewat m-banking, dan kita akan berbicara nanti melakukan kerjasama juga dengan perbankan agar bisa melakukan pembayaran lewat m-banking, mungkin seperti ya, itu. Betul. Jadi kita beri kemudahan. Sangat mudah, iya betul. Ya. Saya seperti tadi kalau tower yang di luar, yang punyanya di luar, mereka nggak sempat di sini. Bisa. Karena kan salah satunya terkendala mungkin itu bisa jadi seperti itu ya. Oke, siap. Nah, terus kan tadi diharapkan menggunakan m-banking ya. Jadi itu termasuk apa ya, kalau kita mudah banget. Kalau zaman sekarang kan kita semuanya itu serba Android. Iya, benar. Pengen tahu apa ya, seperti itu kan. Sekarang aja kalau mau beli pulsa 50, jangankan 50.000, 5.000 pun kita terus pakai produk-produk yang apa ya, seperti ya banyak lah ya. Kita kadang pun beli seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ya kendala. Nah, terus ini juga yang menarik. Apakah ini juga termasuk salah satu
apa ya, faktor yang membuat kayak itu laporan progres di apa ya, BPK KPK itu kan termasuk penilaian tersebut. Iya, Jadi dalam hal ini Korsubgah KPK memberikan kita penilaian yang lumayan positif, itu dikarenakan adanya database wajib pajak yang handal ini, Mas. Jadi adanya database wajib yang handal ini dikarenakan kita melakukan pemutahiran data wajib pajak PBB secara massal. Jadi artinya di 8 kecamatan se-Kabupaten Payang ini kita telah melakukan pemutahiran data secara massal ke seluruh wajib pajak, karena setelah dilakukannya pelimpahan dari KPP Pratama Curug ke Kabupaten Payang, ini kita belum pernah melakukan pemutahiran, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pemutahiran, dan itu kita laporkan ke sistem aplikasi Korsubgah, dan itu mendapat nilai positif dari mereka. Jadi artinya Korsubgah mungkin memandangnya dari kehandalan atau keakuratan wajib pajak tersebut. Jadi upaya itu dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan bangunan, Mas. Jadi artinya intensifikasi yang kita lakukan itu yaitu dengan melakukan optimalisasi pendapatan daerah ini dengan wajib pajak yang ada, dan kita melakukan ekstensifikasi dengan menyebar lagi, mencari sumber-sumber lain yang belum terdata. Jadi artinya pemutahiran itu mencakup input, bisa gitu, memutahirkan yang baru dan memutahirkan yang sudah ada sehingga lebih optimal. Nah, berarti ini 2020 ini harus lebih ini lagi ya, tentu harus continue, jangan sampai menurun ya. Benar. Belum lagi ditambah untuk apa ya, istilahnya targetnya kan harus lebih besar lagi ya. Benar. Nah, oke. Jadi untuk 2020 kita ini ada juga PR dari Korsubgah KPK. Adanya PR ini yaitu perjalanan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain atau stakeholder yang ada, dan alhamdulillah kita dalam optimalisasi pendapatan daerah dan dalam optimalisasi pendapatan pusat pada bulan Oktober kemarin disaksikan dengan pimpinan KPK, kita telah melakukan MOU atau kerjasama dengan Kanwil DJP di Lampung, Kanwil DJP Lampung di Bengkulu. Jadi kita sudah melakukan itu, dan alhamdulillah Kabupaten Payang adalah kabupaten yang pertama melakukan action atas dilanjut PKS tersebut, Mas. Jadi pada tanggal 4 November kemarin kita telah mengundang seluruh bendahara OPD, bendahara sekolah maupun bendahara desa untuk kita lakukan penyuluhan pajak di sini, bukan hanya titik berat dalam pajak daerah saja, tapi juga pajak pusat, karena bendahara adalah petugas pemungut dan penyetor pajak. Jadi bendahara ini telah kita lakukan penyuluhan, telah kita lakukan pemahaman, sehingga ke depan bendahara ini tadi bisa lebih tepat dan lebih cepat dalam memotong dan menyetorkan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Dan alhamdulillah baru Kabupaten Payang yang sudah melakukan itu, Mas. 4 November kemarin kita melakukan. Wah, tepuk tangan dong. Berarti dalam provinsi Bengkulu Payang termasuk yang paling pertama. Nah, ini patut dicontoh ya, karena seperti ini mungkin yang diharapkan ya. Jadi actionnya itu lebih cepat gitu, dan sebenarnya dengan begitu kan banyak membantu juga, seperti baik itu membantu masyarakat, stakeholder yang lain-lain seperti itu. Dan ke depan, Mas, ini kita lagi persiapan terjadi kerjasama juga dengan PT PLN Persero. Ya. Dalam hal ini PT PLN Persero akan membantu dan saling memberikan bantuan, semua pihak saling memberikan bantuan. Dalam hal ini kita akan melakukan strategi untuk peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan. Jadi pajak penerangan jalan di sini adalah pajak yang dipotong langsung oleh PT PLN ketika kita membayarkan pajak atau kita membeli token listrik. Iya. Nah, jadi selama ini kita punya tunggakan yang lumayan besar atas pajak-pajak yang belum menggunakan token. Nah, jadi ke depan dengan adanya MOU ini diharapkan kita pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Payang ini bisa membantu dan bersama dengan PT PLN sehingga target kita 0 tunggakan. Harapan kita 2020 di masyarakat di Kabupaten Payang tidak ada lagi tunggakan listrik. Jadi harapan kita ke depan tunggakan listrik 0, pajak penerangan jalan meningkat.
dan ini MOU insya Allah akan ditandatangani akhir Desember ini. Oh, akhir tahun ini ya? Akhir tahun ini. Nah, berarti ini sangat apa ya? Karena selama ini kan itu agak terkendala, termasuk pajak apa? Penerangan jalan itu kan termasuk susah juga dikelola ya? Iya. Jadi susah sebenarnya kalau mereka menggunakan token listrik itu dia langsung dipotong di depan, Mas. Tapi apabila dia ditagih atau dia pasca bayar, di sini kadang kesulitan. Jadi kawan-kawan PLN ini kadang kesulitan dalam hal penagihan. Nah, di sini kita selaku pemerintah daerah, kita punya Satpol PP sebagai penegak perda, dan kita juga punya bantuan hukum melalui SKK kejaksaan tadi. Mungkin kita bisa panggil para penunggak PLN ini untuk membayar kewajibannya, dan ini akan berimbas pada peningkatan pajak penerangan jalan. Oke, siap, mantap ya. Ini memang tertata banget gitu sananya. Oke, nah mungkin ke depan apalagi yang mungkin BKD ya secara umum gitu yang akan dilakukan apa ya actionnya kalau ke depan di 2020. Jadi dalam melakukan fungsi manajemen di bidang pendapatan khususnya kita harus menerapkan sistem 6M, Mas. Men yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini akan walaupun jumlah terbatas, tapi apabila kita lakukan kita bisa kelola dengan baik, mungkin ini bisa berimbas baik dan handal tentunya. Nah, selanjutnya ada metode. Nah, yang Mas sampaikan itu adalah metode atau strategi. Jadi strategi dalam peningkatan pendapatan ke depan, kita ya seperti Mas sampaikan tadi bahwasannya kita ini sudah zamannya milenial, zamannya Android, zamannya digital. Jadi insya Allah kita akan melakukan kampanye atau melakukan penyuluhan atau melakukan pemahaman, sosialisasi, pemberitahuan atau apapun itu, mungkin melakukan media sosial tentunya. Dan juga mungkin ya kawan-kawan RLT yang dalam hal ini seperti sekarang ya. Sekarang kita lagi dalam rangka memberikan informasi, dan ke depan mungkin bukan hanya memberikan informasi tentang BKD atau tentang bidang pendapatan aja, mungkin kita bersosialisasi tentang mungkin apa dan bagaimana, atau mungkin bersosialisasi tentang bagaimana pelayanan PBB sekarang udah mudah, atau mungkin katakanlah penyebaran pelayanan bisa sampai ke desa. Itu mungkin kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan stakeholder yang ada. Dalam hal ini RLT mungkin bisa kita kerjasama ke depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memberikan efek yang positif terhadap peningkatan pajak ke depan. Mungkin dan pesan mungkin tetap tersampaikan, karena zaman sekarang kan handphone itu apa ya menjadi apa ya konsumsi utama mungkin ya. Benar. Menjadi kebutuhan primer. Ya, betul bergeser sekali. Oke, ya Mas Ahmad. Nah, terakhir sebelum mungkin kita break session selanjutnya, mungkin ada yang pengen disampaikan ke Sananet atau apa ya semacam apa lagi yang BKD ini yang perlu mungkin masyarakat luas ketahui seperti itu. Ya, jadi mungkin ini sebagai informasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Payang, bahwasannya membayar pajak itu tidak sulit, mudah, dan kami di Badan Keuangan Daerah ini bidang pendapatan selalu berinovasi dan selalu berimprovisasi bagaimana caranya agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan tentunya pelayanan prima. Jadi dalam hal ini kami harap kepada masyarakat dengan adanya pelayanan yang mudah dan akurat ini, kami harap kesadaran masyarakat dapat meningkat, dan kami mohon kepada masyarakat di Kabupaten Payang ini khususnya agar mari sama-sama kita bangun Kabupaten Payang ini dengan kita taat membayar pajak. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang perlu kami sampaikan juga bahwa tidak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon kepada masyarakat Kabupaten Payang ini khususnya, mohon kami dikritik, mohon kami diberi saran, karena kritik dan saran itu merupakan imun bagi kami, dan kami tidak anti kritik, dan kami akan terima apabila kritik itu dan saran itu baik, kami akan terima. Dan mungkin yang ketiga, kepada masyarakat juga kami harapkan ketika kita sudah tertib, kita jangan melihat kawan yang belum tertib. Jadi artinya ketika kita sudah, benar, jadi ketika kita sudah membayar pajak,
jangan kita melihat kawan yang belum membayar pajak. Nanti insya Allah suatu hari kita yang contoh mereka, jangan kita mencontoh mereka. Jadi kami harap kepada warga masyarakat Kabupaten Payang, khususnya, ayo kita sama-sama bangun Kabupaten Payang ini dengan tertib membayar pajak. Sebenarnya membayar pajak itu kalau kita bahas itu apa ya, semacam kalau dari segi agama juga ada apa ya, saya pernah kemarin itu kan sebenarnya membantu banyak orang juga. Benar. Seperti itu Jadi kan? seperti ini Mas Pak, mungkin ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, Jadi ya. artinya taati Allah, taati Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Jadi kalau kita ingin sukses dalam hidup, mungkin ini pesan. Kalau Ya, sukses dalam hidup, jadi kita taati Allah. Taati Allah dalam hal ini, Allah menyerukan kepada kita membayar zakat. Allah menyerukan kita membayar sedekah. Ayo sama-sama kita membayar zakat, kita membayar sedekah. Itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan ketika kita atiu ulil amri wa ulil amri minkum, ketika kita taat kepada para pemimpin di antara kamu atau di antara kita, ya ini pajak ini merupakan bukti kita taat kepada pemimpin kita. Jadi ketika kita sudah membayar sedekah ataupun infak atau zakat, itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada yang kuasa, kepada Rob kita, kepada Tuhan kita. Selanjutnya, ketika kita membayar pajak, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kepada pemerintah. Dan artinya pajak yang kita bayarkan ini, benar seperti Mas sampaikan tadi, akan digunakan juga, dikembalikan juga untuk kita semua. Orang banyak tapi tidak secara langsung. Ya, Seperti itu Mas. fasilitas umum termasuk Benar. salah satunya. Benar. Itu. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan Mas Amran? Ya mungkin itu dulu Mas. Sepertinya Oke, mungkin oke. nanti ke depan kita akan lebih intens, Intens, mungkin ya. bisa Oke, bersama. siap, siap. Kami harap ini tidak yang terakhir. Aha. Karena memang seperti yang sampaikan tadi, media sosial ini merupakan media yang sangat mudah, cepat, dan akurat. Dan kami harap ini awal, dan tentunya nanti kita bisa Terus, bekerjasama, berkesinambungan, Amin. sehingga melalui media sosial ini, dari RLT ini, kita bisa memberi pengetahuan, kita bisa memberi pemahaman, dan juga kita bisa Agar bersosialisasi. komunikasi dengan masyarakat Benar. terjalin. Dan begitu juga mungkin kawan-kawan nggak bisa mengkritik lewat langsung, bisa memberi komentar saran, komentar di link. Ya, boleh nanti di kolom Sehingga- komentar juga nanti dibaca langsung ya. Iya, bisa kita baca langsung. Jadi Atau kita nanti bisa, RLT menyampaikan. bisa kita melakukan perbaikan-perbaikan atas apa yang disarankan dan apa yang dikritikkan. Mungkin itu Mas. Ya pasti kritik harus ada membangun, jangan asal nyinyir ya. Benar. Oke, terima kasih Mas Oke, Amran sama-sama. untuk kebersamaan dan hadir di sesi ini, dan sananya jangan kemana-mana, tetap terus di pojok sana ya.